Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku milik, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah yang kami ingini Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, oh, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan selama-lamanya. Kaulah bagian kami, bagian yang terpenting, yang terutama. Oh, sungguh hanya Kau, Kaulah nafas hidup. Haleluya. Setiap hari
kami menginginkan-Mu, Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Oh, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memerintah selamanya. Kau memerintah selamanya. Terpujilah Engkau. Haleluya.
terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami pandang Tuhan. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah jalan keluar kami Tuhan.
Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah semangat kami Tuhan. Engkaulah sumber segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Semua kami yang ada di sini Tuhan. Oh, bahkan yang tidak ada bersama dengan kami di sini. Tapi kami tahu Tuhan, hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Kau yang menarik kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Kami akan berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau luar biasa Tuhan. Mari silakan Tuhan. Mari kami tundukkan hati dan pikiran kami ini. Supaya kami boleh menerima setiap perkataan-perkataan. Supaya kami boleh mengerti Tuhan. Supaya perkataan-perkataan boleh dimasukkan dalam daging kami Tuhan. Sehingga daging kami yang rusak boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini waktumu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari kita mulai. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka masih tak mampu untuk sepenuhnya tunduk di bawah kekuasaan Tuhan? Nah, kemarin kan sampai di ketika manusia tahu bahwa mereka keturunan Moab, mereka mengeluh, tidak lagi mencari kehidupan dan menjadi benar-benar negatif gitu. Itulah perkataan penghakiman, saudara. Ketika tadinya mereka sungguh-sungguh gitu, mereka mengorbankan diri mereka gitu sampai mereka ditangkap gitu, sampai mereka dipenjara, mereka meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan keluarga mereka gitu. Ya, di antara mereka yang masih sangat muda gitu. Nah, ketika mereka dikatakan keturunan Moab itu kan, itu lahir dari incest ya, hubungan keluarga gitu. Jadi ketika mereka dikatakan keturunan Moab gitu ya, jadi banyak yang menjadi negatif gitu. Makanya dikatakan, bukankah ini menunjukkan bahwa mereka masih tak mampu untuk sepenuhnya tunduk di bawah kekuasaan Tuhan? Jadi ya saudara, yang itulah kerusakan manusia. Ketika semakin mencari Tuhan, justru semakin melihat kehancuran. Ya, tidak melihat pertolongan Tuhan mungkin pada waktu itu gitu ya. Rasanya salah saja gitu. Kayaknya kurang pas aja gitu di hadapan Tuhan gitu. Nah, banyak orang mundur gitu. Banyak orang menjadi negatif gitu. Tidak bisa menerima kedaulatan Tuhan, tidak mau tunduk gitu. Padahal saudara, kalau kita perhatikan di dunia ini saudara,
rasanya memang tidak adil gitu. Kalau kita perhatikan anak-anak yang ada di wilayah perang gitu ya. Jangankan sekolah mungkin ya. Jangankan untuk bermain, untuk apa gitu ya. Untuk sesuatu yang normal bagi anak-anak gitu. Mereka tidak mengalaminya gitu. Ada banyak saudara ketidakadilan gitu. Tetapi apakah dengan semua itu kita jadi mengatakan Tuhan itu tidak adil gitu? Apakah Tuhan tidak sanggup memulihkan segala sesuatu? Ya, ada banyak sekali ya kita saksikan gitu, keserakahan gitu, yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Gitu. Nah, saudara, firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita saudara, menyadarkan kita, membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya gitu. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita saudara, yang membuat kita makin menderita itu adalah karena kita tidak menerima kedaulatan Tuhan. Kita tidak mampu sepenuhnya untuk tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Bukankah tepat seperti inilah watak rusak iblis? Nah, saudara, kenapa dikatakan watak rusak iblis gitu? Di sini saudara kita itu digambarkan bahwa iblis itu bukan masalah sesuatu yang bengis gitu, bukan. Jadi kerusakannya itu adalah ketika dia tidak mampu menerima kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Padahal saudara, dia sudah cukup enak sebetulnya. Hanya saja saudara, dia menarik, dia menganggap dia layak menerima pujian gitu. Dia layak menerima ucapan terima kasih gitu. Jadi saudara, ketika kita itu diperhadapkan dengan watak Tuhan gitu ya, ketika kita itu ditunjukkan tentang watak Kristus atau watak Allah yang sesungguhnya itu saudara, disitulah saudara kita itu tertegun saudara. Sebetulnya disitulah sebetulnya kita itu mau tidak mau saudara menjalani hidupnya Tuhan itu sendiri, yang walaupun dia adalah Tuhan, tapi benar-benar saudara, dia itu pada kenyataannya mungkin dia mengalami penderitaan yang lebih berat daripada kita saudara. Iya. Jadi semua yang difirmankan dia saudara untuk kita ikuti, dia terlebih dahulu menghadapinya saudara. Itu pasti. Nah, inilah saudara yang membuat kita itu benar-benar mengalami nyatanya Tuhan itu saudara. Karena kita dianggap sudah bertumbuh lah saudara. Kan karena kita merindukan Tuhan kan. Makanya kita mengalami pengajaran Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan keadaan kita yang sesungguhnya.
keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan sesuatu yang negatif tentang manusia, seperti dikatakan, kamu keturunan Moab gitu ya. Justru untuk menyingkapkan keadaan daripada manusia itu, saudara. Keadaan yang sesungguhnya daripada manusia itu. Saudara, dalam perjalanan kita ini, saudara, ketika hidupnya Tuhan itu mulai dinyatakan di dalam kita, saudara. Lihat saudara selama 3,5 tahun ini, saudara. Atau lihat belakangan ini, saudara. Apa saja yang kita hadapi, saudara. Saudara, jangan pernah ragu untuk mengikuti Tuhan. Sepahit apapun, saudara. Semenjengkelkan apapun orang-orang yang kau hadapi. Ya. Dulu saudara kita itu mungkin ketika menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang yang mungkin menjengkelkan gitu ya. Mungkin kita dalam hati segera ingin supaya kejengkelan-kejengkelan itu disingkirkan gitu. Tetapi sekarang ini saudara ya, kalau kita menyadari gitu, bagaimana Tuhan membawa kita. Ketika kita semakin mendekat kepada Dia, Dia nyatakan firman. Mungkin Dia katakan, kita ini anak sulung Dia lah. Dia berinkarnasi di dalam kita lah. Dia memilih kita sejak dari dalam kandungan. Mungkin itu satu penghormatan, privilege, satu keistimewaan. Tapi tahukah saudara, ketika kita diberikan keistimewaan, ternyata Tuhan itu mau menyatakan perasaannya yang sesungguhnya. Dia mau berkata kepada kita, manusia atau ciptaanku tidak mengenal aku dengan benar. Pikir mereka aku itu hanya sudah memberkati, menyediakan, kan berlimpah-limpah. Betapa egoisnya manusia. Mereka lupa kalau mereka itu sebetulnya tidak bisa terputuskan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, saudara, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku miskin, ketika aku tidak punya rumah, saudara, itulah setiap keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Mungkin kita melewatinya. Suatu saat kita melihat saudara kita mengalaminya. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Saudara, mulailah sadari saudara, apa tujuan Tuhan memilih engkau ada di sini. Gitu. Mulailah rasakan kasihnya saudara. Mulailah rasakan bagaimana empatinya Tuhan terhadap manusia. Kalau kita merasakan saudara apa yang dirasakan oleh Tuhan gitu ya, ketika melihat segala kerusakan ini saudara. Dan kepuasan Tuhan itu saudara adalah
Ketika diam-diam saudara, kita itu mulai menerima segala jalan yang harus kita jalani saudara. Ketika gak ada lagi sungut-sungut gitu. Iya. Saudara, saya mengucap syukur saudara, Tuhan bawa gitu ketika saya bilang sama saudara, saya sepertinya kayak untuk satu masa saya tidak bekerja gitu. Iya. Saya benar-benar saudara pada waktu itu saudara ini ya, saya sampai takut sekali gitu. Tapi dengan sekarang saudara saya dibawa gitu ya, untuk terjun kembali gitu. Tapi terjun maksudnya itu saudara, di situ saya benar-benar melihat kehidupan ini saudara. Di situ saya benar-benar mulai merasakan bagaimana Tuhan memandang gitu. Setiap hal yang diperhadapkan kepada saya gitu. Saya melihat gitu ya. Benar-benar saya merasakan saudara bagaimana secara diam-diam saudara, walaupun Tuhan itu menghukumnya, menghajar seseorang gitu. Tapi saudara, Tuhan itu sabar sekali saudara. Iya, saya bahkan rasanya saudara, mungkin menurut dia gitu, dia menjalankan kehidupan yang benar sebagai telah mengasihi Tuhan. Tidak sadar sama sekali bahwa sebetulnya tidak ada kasih yang murni di dalam dirinya. Tapi yang saya perhatikan saudara, Tuhan itu sabar sekali saudara. Ya. Ketika saya tidak menyalahkan lagi gitu ya. Ketika saya mulai berhenti menyalahkan, kenapa begini, kenapa sih? Sulit sekali untuk menerima perkataan-perkataan ini saudara. Kenapa tidak mau menghidupinya gitu? Kenapa tidak mau makan firman ini? Kenapa harta yang begitu indah ini saudara dibiarkan tergeletak begitu saja saudara? Hal itu begitu jelas. Kenapa Tuhan yang indah itu disalah mengerti oleh manusia gitu. Saudara, ketika saya melihat itu ya, memperhatikan terus gitu, setiap hari itu saudara, saya semangat sekali saudara. Iya, saya bersemangat sekali saudara. Karena saya tahu saudara, Tuhan itu diam-diam saudara ingin menyatakan dirinya tanpa diketahui oleh manusia. Iya. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu secara diam-diam menyelinap dalam kehidupan kita. Dia bekerja dengan diam-diam saudara. Dan ternyata saudara, selama ini saudara manusia memuji dia gitu, ternyata hanya karena mereka perlu Tuhan. Ketika rasanya mereka aman gitu, mereka tidak perlu lagi. Ketika hati mereka itu berat gitu, sulit sekali saudara mereka melihat keindahan Tuhan saudara. Iya. Rasa pentingnya itu saudara begitu tinggi saudara. Rasa bahwa dia itu
terhormat, punya kuasa, hebat gitu. Itu terlalu tinggi, saudara. Itulah kerusakan, saudara. Itulah yang membuat manusia salah mengenal Tuhan. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan ketika Dia berfirman, ketika kita mulai tenang, ketika kita mulai menjalani kehidupan sekarang ya. Sangat jauh, saudara, dari pengertian kita yang dulu, saudara. Saudara, ketika kita itu mulai dianggap Tuhan, menjadi dewasa, saudara, jangan terkejut, saudara, untuk apa saja yang kita hadapi. Gitu. Tenanglah. Gitu. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Ya. Bahkan Dia rela menderita bersama dengan kita. Tentu saudara, penderitaan Tuhan itu gak bisa saudara duga. Iya. Kepedihan hati Tuhan, saudara, gak bisa saudara pahami. Jadi kalau kita merasakan sedikit gitu ya, siapapun nanti yang mendengarkan rekaman ini kembali gitu, siapapun dia gitu, kita gak mengerti kepedihan hati Tuhan. Iya, bagaimana ciptaannya salah mengerti tentang Dia. Jadi kalau kita sedikit merasakan kepedihannya, bersukacitalah, saudara. Itu pun Tuhan. Bahkan itu lebih indah daripada segala kenyamanan yang sudah kita dapatkan, saudara. Iya. Jadi ketika saudara menghadapi kenyataan di dunia ini, saudara ya, saudara akan berjumpa dengan banyak keadaan gitu, dengan segala macam ketidakadilan, saudara. Kita itu sedang dilatih sama Tuhan, saudara, untuk memerintah bersama dengan Dia. Tahukah saudara, memerintah yang paling sederhana itu adalah menerima kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kita bisa menjaga hati kita ini tetap bersukacita, tetap semangat, tetap bisa mengalami ketenangan di tengah segala kesulitan gitu. Ya. Rasanya bertubi-tubi, saudara. Yang kemarin kita sudah senang gitu ya. Oh, ya bes, bagus tempatnya gitu kan. Iya. Oh, ada hamba Tuhan di sana. Tapi ketika harus menghadapi bagaimana karakter daripada orang itu sesungguhnya, rasanya gimana gitu ya. Ternyata selama ini lebih sering dia akhirnya tidur di tempat kos temannya gitu kan. Saudara, apapun itu, saudara, kan kalau kita mendengarkan kayak gitu kan, puji Tuhan, saudara, ya habis itu laki-laki kan. Kalau dia perempuan gitu, apa kita gak kepikiran gitu. Saudara, kita harus merasakan gitu, dan kita harus berani mempercayakan apapun gitu
Termasuk ya kita mungkin sudah berusaha, kita mungkin laporin lah gitu kan. Tapi enggak. Kita pengen langsung ambil tindakan lah gitu kan. Pada ini. Saudara, dengan kita menghadapi keadaan seperti itu, saudara. Ketika kita harus mendengarkan seperti itu gitu. Saudara, apa saja yang nanti yang kita hadapi itu. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara ya. Mulailah resapi, saudara. Siapa Tuhan itu yang sesungguhnya? Mulailah lihat bahwa hal itu yang tidak menyenangkan itu gitu. Ketika kemarin juga anak saya gitu kan, ketika naik Grab kemarin gitu ya, beberapa hari ini saudara harus pulang sendiri gitu ya. Ketika naik Grab, terus ternyata orang gokarnya itu saudara bilang, bisa nggak buru-buru nggak katanya gitu. Kan kita yang pesan gitu. Buru-buru enggak. Bisa enggak jemput istri saya dulu katanya ke Piayu bayangin. Bida Ayu ya. Yang kan mau pulang dari sekolah, putar dulu ke Piayu. Jemput istrinya orang gokar itu, cek kehamilan gitu. Itu anak saya ya nggak sibuk sih katanya kan. Tapi seandainya kalau misalnya saya tahu itu kayak gitu kan, kita kan pasti was-was juga kan. Lagian itu kan sudah agak sore gitu saudara, sudah mau jam 6 saudara, 5:30 mungkin putar ke sana itu saudara. Hati kita kan was-was gitu rasanya, nggak bisa kayak gitu. Lu pengen rasanya saya kalau misalnya saya tahu pas di situ saya kan telepon, nggak bisa gitu loh. Ya itu jauh ya, kecuali kalau di muka kuning gitu loh. Lagian kan cuma cek aja kan. Itu kan nggak profesional gitu. Iyalah, nggak bisa lah kayak gitu. Suruh istrinya naik apa dari sana kan gitu kan, ketemu kan gitu. Kita kan pikiran kita kan gimana gitu. Tapi sekali lagi saudara, apapun gitu yang harus kita hadapi gitu, benar-benar kita dilatihnya saudara. Iya, dilatihnya untuk kita merintah bersama dengan dia. Jadi kata memerintah itu telah disalahartikan selama ini. Iya. Ternyata memerintah itu lebih tepatnya memerintah itu dari tahtanya Tuhan. Iya. Dari hati kita ini saudara, jagalah hatimu katanya, dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan saudara, Tuhan itu hanya berfirman. Iya. Tapi bagaimana firman-Nya itu semua menjadi kenyataan? Apa tujuan daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa tujuannya? Supaya semua makhluk, semua ciptaan ini boleh mengenal Dia. Makanya dipilih saudara ada di sini. Engkau punya privilege gitu. Iya, anak-anak kita punya privilege gitu. Percayalah, anak kita dipelihara, dijaga sama Tuhan. Jangan ragukan itu. Ya, memang kita harus mengambil keputusan-keputusan
untuk anak kita. Jangan takut dengan keputusan yang kita ambil. Jangan salahkan, harus begini. Enggak. Itu memang sifat kita sebagai orang tua, ingin melindungi anak kita. Iya. Saudara, semakin hari semakin jelas apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan kita mengalami sebuah firman ini. Rasanya saudara, Tuhan itu berfirman, ya, saya itu bisa merasakan dia sangat hati-hati dalam mengucapkan setiap perkataannya. Dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, dia tidak asal bicara. Kenapa saudara? Karena setiap kata yang diucapkan dia itu menjadi pengalaman dia. Iya. Makanya setiap hal yang kita dengarkan ini saudara, sekalipun rasanya wah luar biasa ya, indah ya, kita merasakan surga ya, apapun itu ya. Tetapi ketika kita mulai sedikit meminum cawan yang harusnya diminum oleh Tuhan, cawan murka Allah. Dulu sudah kita anggap saudara, karena kita gak mengenal Allah itu ya, belum mengenal gitu. Kalau dia murka, kita pikir seperti kita murka, seperti manusia murka. Kita pikir Tuhan itu gampang murka gitu, gampang marah gitu. Jauh dari situ. Lalu ketika kita membiarkan, kita melihat sepertinya terjadi pembiaran gitu, iya kan? Sepertinya Tuhan itu tidak menjaga segala sesuatu. Sepertinya Tuhan itu tidak ada gitu di tengah segala penderitaan dunia ini, saudara. Bagaimana perasaan Tuhan? Apakah dia memang membiarkan manusia berpikir seperti itu, saudara? Ya. Saudara, semakin hari semakin jelas, saudara. Kita mulai, saudara, mengerti apa arti memandang Tuhan. Apa arti Tuhan datang kedua kali. Dulu saudara, mungkin orang senang sekali, Tuhan sudah datang. Wah, oh ya, Tuhan sudah datang. Kita mengalami penyertaannya, kita mengalami pemulihannya. Tetapi ketika berurusan dengan bagaimana menghajar kita, ya, hal masih sedikit. Ketika kita mendengarkan kamu tidak perlu disalibkan lagi gitu, mungkin kita senang, ya kan? Tetapi ketika kita mulai, kita sudah mengerti kan? Lalu kita berdoa, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, aku bertekad ingin mempersembahkan seluruh hidupku bagimu. Begitu ya. Waktu yang lalu mungkin itu gak dijawab, tapi sekarang dijawab sama dia. Oke, ayo. Kamu berjalan bersama denganku kan? Saya mulai berjalan bersama dengan Tuhan, seperti yang saya ceritakan, saudara. Saudara, saya itu senyum-senyum aja, saudara. Karena mungkin hanya saya yang tahu kalau Tuhan datang di situ. Ya, saya sudah mempersembahkan diri saya.
Oleh karena kehadiran saya, Tuhan melakukan segala sesuatu di sana. Gitu. Oh, bukan hal-hal yang besar lagi, bukan. Saya menyaksikan betapa kasihannya di umur yang sekian orang belum mengenal dia. Ya. Jadi walaupun kita itu mungkin bukan anak sulung gitu ya, ketika kita dikatakan kalau engkau sudah insaf, katanya, itu dikatakan kepada Petrus, saudara. Itu benar-benar, saudara, perkataan itu, saudara, menghunjam ke lubuk hatinya yang paling dalam, menusuk gitu. Ketika dia menjalani, dia merasakan satu tanggung jawab yang luar biasa, saudara. Saudara pun akan merasakan itu, saudara. Ya. Saudara seperti seorang ayah yang bertanggung jawab. Ya. Saudara, kenapa dikatakan Allah kita itu adalah Bapa gitu ya? Karena memang, saudara ya. Jadi walaupun sebetulnya gitu ya, saudara misalnya ada yang harus mengalami misalnya kayak Wonder Woman gitu ya. Tapi tetap, saudara, Bapa lah gitu, yang bisa menanggung semua. Ya. Perempuan mungkin, saudara, perasaannya kuat sekali. Tapi Bapak itu, saudara, itu dia punya apa ya, berbeda, saudara. Jadi kalau kita itu, saudara, sekarang itu, saudara, kita itu sedang, walaupun kita itu, saudara, menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu digambarkan sebagai seorang perempuan gitu. Saudara, di surga itu tidak ada jenis kelamin, nggak ada gender di sana. Ya. Nah, jadi ketika kita memasuki kerajaan surga ini, saudara, ketika kita dikatakan anak laki-laki, saudara, berarti, saudara, itu adalah satu pekerjaan yang lebih baru lagi, saudara. Iya. Dan ini bukan berbicara mengenai siapakah nanti anak laki-laki itu. Anak laki-laki di sana juga itu bukan gender sebetulnya, bukan gender itu. Karena kalau sama seperti dikatakan tadi, bukan gender, maka anak laki-laki itu pun bukan gender. Makanya ketika Ayub dikatakan tampillah sebagai laki-laki, katanya gitu. Iya. Seorang bapak itu, saudara, ketika dikatakan dia anaknya, ketika dikatakan dia harus dirampas itu, saudara, ketika kita mengalami firman itu, saudara, semua kita yang ada di sini, siapapun kita di sini, saudara, ketika kita mendengarkan tentang firman anak laki-laki, semua kita di sini, saudara, mau dilatih dia gitu. Apapun yang kita dengarkan, itu akan kita alami. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu sebagai anak laki-laki.
Ya kebetulan saudara saya laki-laki gitu. Jadi ketika saya mendengarkan anak laki-laki itu, dan saya dalam pengalaman saya menjadi seorang hamba Tuhan, kali pertama saya mengatakan seseorang itu sebagai ibu rohani saya. Iya, saya saksikan itu sama pendeta-pendeta lain. Saya bilang itu ibu rohani saya. Ya walaupun bukan sesungguhnya dia yang melahirkan saya, tapi saya menerima dia sebagai ibu saya gitu. Tapi ketika dirampas, sekarang kita harus menjadi anak laki-laki gitu. Ya. Anak laki-laki apa dikatakan anak? Karena itulah generasi yang akan kita lahirkan. Iya. Jadi kalau misalnya Yabes misalnya mendengarkan ini gitu kan, kalau dia mendengarkan, ya, kalau dia mendengarkan firman tentang anak laki-laki, akan tercipta di dalam diri dia, saudara. Seperti yang saya pikirkan, menjadi seperti saya sekarang. Ya. Maka siapapun yang mendengarkan firman ini, apalagi kalau dia itu laki-laki, apalagi dia masih seorang anak misalnya, yang harus terlepas dari orang tuanya, yang harus mandiri. Ketika dia mendengarkan, dia anak laki-lakinya Tuhan gitu. Diam-diam saudara, akan ada satu kepribadian yang kuat, saudara. Iya. Seperti itulah harusnya orang. Kecil kali. Kenapa? Sing apa lagi? Saudara, seperti kita mengalami firman yang sekarang. Benar-benar saudara, firman itu menjadi nyata sekali gitu, saudara. Nyata sekali. Rasanya saudara kita itu seperti apa ya? Benar-benar seperti memeluk Tuhan itu, saudara. Jika engkau tidak ditundukkan dengan hajaran, tanganmu terangkat lebih tinggi dan dari semua orang lain, bahkan lebih tinggi dari Yesus. Dan engkau berteriak dengan suara nyaring, jadilah anak Tuhan yang terkasih, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Lebih baik kita mati daripada tunduk kepada iblis. Oh, hebat itu, saudara. Makanya saudara, kadang-kadang karismatik itu kan ngejar iblis sampai ke sarang-sarangnya. Ingat kita dulu kayak gitu kan. Nggak ada tempat yang nyaman bagi iblis, saudara. Di Pulau Batam ini, saudara. 24 jam kita berdoa, saudara. 7 hari, 7 kali 24 jam, saudara. Artinya tidak pernah berhenti, saudara. 24 jam. Korban dulu, saudara, walaupun kerja pagi-pagi. Pokoknya gak boleh ada kejahatan. Gitu. Sarang-sarang perjudian kita bakar di alam roh. Tutup semua, saudara. Gak boleh. Tapi kalau kita kembali, saudara, apakah Tuhan Yesus seperti itu, saudara? Apakah dia pergi menghancurkan ke sana kemari? Apakah dia selalu berkata kepada setiap orang dijumpainya, "Anya engkau iblis," katanya. Apa kayak gitu?
Kalau sekarang, kalau dia sudah jadi hamba Tuhan, wah ngomong lantang. Aku udah harus mengasihi Tuhan gitu kan. Iya, kita dulu seperti itu. Ya. Maka lebih tinggi dari Yesus. Kau berteriak dengan suara nyaring. Lebih baik kita mati daripada tunduk kepada iblis. Ayo kita berperang melawan si iblis tua. Ayo kita berperang melawan si naga merah yang sangat besar. Tumbangkan si naga merah yang sangat besar dari kekuasaannya. Biarlah Tuhan menjadikan kita sempurna. Teriakanmu lebih keras dari teriakan semua orang. Tetapi kemudian datanglah waktu hajaran. Dan sekali lagi watak rusak manusia tersingkap. Lalu teriakan mereka pun berhenti dan mereka tidak lagi memiliki tekad. Ya. Seperti yang kita alami, saudara. Perhatikanlah saudara, perhatikan ya para pendoa-pendoa yang dulu mungkin sangat polos gitu. Coba sekarang yang perhatikan mereka yang sudah berhasil gitu. Kan gampang melihatnya kan, ya lihat aja di Facebook saudara gitu. Ingatlah siapa dulu mereka gitu. Karena saya dulu ya pernah jadi pemimpinnya gitu kan. Saya boleh mengingat bagaimana mereka dulu. Saya itu senyum-senyum. Oh sudah berhasil lah, sudah ini ya, sudah punya ini, punya itu gitu. Iya, memang banyak juga di antara mereka saudara yang ini ya mengalami bagaimana kehancuran, ada yang suaminya meninggal, suaminya ini gitu ya. Beberapa sebenarnya. Iya. Mungkin mereka tidak menyadarinya, saudara. Ya saya pun ya nggak bisa bicara gitu kan. Ya saya nggak dibawa ke sana gitu kan. Dulu harapan saya begitu. Tapi ya perhatikan gitu. Teriakan mereka pun berhenti dan mereka tidak lagi memiliki tekad. Oh kalau dulu saudara mati-matian mungkin. Oh ada yang mereka pikir. Dulu ingat gak kita? Mana ada pikirin bagaimana penampilan dulu. Kalau kita tak diingatkan dulu. Kalau para ini pendoa-pendoa tidak diingatkan sama ibu gembala kita dulu. Pakailah sedikit lipstick. Ini lah gitu-gitu kan dulu. Jadi tidak lagi memiliki tekad katanya. Inilah kerusakan manusia. Kerusakan itu lebih dalam daripada dosa. Iya lebih dalam katanya daripada dosa kerusakannya. Jadi dosa itu yang kelihatan di luar itu hanya penyingkapan saja gitu. Ini. Makanya kalau ketika kita diizinkan memperhatikan semua itu kita, iya sangat menjijikan sekali. Bahkan mungkin saudara di antara mungkin yang bukan orang percaya tidak melihat ya, mungkin kejijikan daripada para hamba-hamba Tuhan yang besar itu saudara. Itu tidak kita lihat di dalam diri orang tidak percaya. Okay. Makanya orang heran. Tapi bukan berarti orang tidak percaya itu bukan berarti dia tidak rusak. Bukan berarti dia lebih baik daripada yang kita sering saya katakan itu ketika disingkapkan keadaan itu. Bukan. Tapi itulah keadaan manusia secara umum. Kerusakan. Makanya dikatakan kerusakannya itu lebih dalam daripada dosa. Mencengkeram kuat dia. Ribuan tahun soalnya.
Makanya ketika kita katakan, ketika dikatakan firman Tuhan katakan umur manusia itu sudah 6.000 tahun, jangan kaget saudara. Ketika dikatakan kita menjalani kehidupan yang kita jalani sekarang adalah kehidupan yang sebelumnya, nggak usah kaget saudara. Terima saja. Iya. Ketika saya katakan bapak saya hidup, apakah artinya bapak saya itu hidup dalam saya, hidup lagi, saya ini bapak saya? Enggak lah, enggak kayak gitu. Firman itu tertib. Pikiran kita ini yang kita jaga harus murni. Jadi ketika misalnya dari mulut saya keluar seperti penghakiman untuk guru kita, sudah terima saja. Kalau saya menganggap saya lebih baik dari guru saya, berhentilah anugerah Tuhan sama saya. Apakah saya tidak rusak? Saya manusia kok sama. Dan kita sekarang saudara, mulai saudara dianugerahkan hidup Tuhan itu sendiri kepada kita. Iya. Tapi jangan pikiranmu seperti yang dulu lagi. Jangan egois lagi. Iya. Kerusakan itu lebih dalam daripada dosa. Ditanam si iblis dan berakar kuat dalam diri manusia. Itu gak bisa dicabut gitu. Dengan gampangnya. Akarnya sudah kemana-mana. Gitu, saudara. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenal sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam hanya melalui penghakiman oleh firman. Dampak seperti itu dapat dicapai. Makanya dikatakan tadi mereka keturunan Moab itu ya. Hanya dengan demikian manusia secara bertahap diubahkan. Dimulai dari titik tersebut hingga seterusnya. Iya. Makanya apa yang kita alami. Makanya perjalanan kita ini saudara. Sampai dalam diri kita itu. Sampai kita gak mikirkan lagi itu sebagai satu penghajaran. Kita tidak menerima itu sebagai sesuatu yang negatif lagi. Dan kita berusaha, kapan berlalu ini semua ini. Jangan. Justru kita menikmatinya sebagai sesuatu yang indah. Silakan. Jadi lama-kelamaan pun tekad kita itu bukan lagi lahir daripada daging kita yang rusak itu saudara. Makanya dikatakan tadi kan kalau orang yang juang habis semua gitu kan, perang terus gitu kan, ayo. Dulu kan kita begitu kan. Kita mau pergi kemana-mana gitu kan. Saya juga, rasanya saudara tak ada yang bisa menghalangi saya saudara. Pergi kemana saja gitu. Bahkan pikiran saya, saya akan berdiri di hadapan pemerintah-pemerintah. Gitu. Iya. Ingin mengubah bangsa ini. Ingin menjadi orang nomor 1. Ya kan? Betapa tulusnya orang-orang itu. Lihat betapa tulusnya dulu Ahok itu saudara. Ya kan? Kalau kita dengan jujur melihat tentang kesalahan dia akibat kata-kata suci itu saudara, ayat-ayat suci itu, gak ada salahnya dia. Tapi ketika dia di penjara, itu benar-benar satu berkat bagi dia. Dan baru dia mengatakan belakangan,
ketika terakhir ini sempat mau digadang-gadang mau jadi gubernur. Tapi pemimpin partainya bilang, tidak, kamu mesti diam. Makanya kita tidak dengar suaranya lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu ada yang satu lagi yang ini rasanya gitu, dia mau dipakai untuk memulihkan. Ketika dia melihat segala kerusakan gitu. Tapi lihat, sama kita dengan semua kita. Kita ingin cepat membereskan semua ketidakbenaran ini. Tapi lihat bagaimana caranya Tuhan. Iya. Tidakkah engkau sampai di mana ya? Dari atas ya. Dengan demikian manusia berteriak seperti itu di masa lalu karena tidak memiliki pemahaman akan watak bawaannya yang rusak. Seperti itulah ketidakmurnian dalam diri manusia. Di sepanjang periode penghakiman dan hajaran yang begitu panjang, manusia hidup dalam atmosfer ketegangan. Bukankah semua ini dicapai melalui firman? Tidakkah engkau juga berteriak dengan suara nyaring sebelum ujian para pelaku pelayanan? Masuklah ke dalam kerajaan. Semua orang yang menerima nama ini akan masuk ke dalam kerajaan. Semuanya akan mengambil bagian dalam Tuhan. Ketika para pelaku pelayanan mengalami ujian, engkau tidak lagi berteriak. Saudara, pelaku pelayanan itu yang paling rendah ya, saudara. Yang paling rendah ini posisinya. Iya. Itu di luar. Tuhan membenci juga pelaku pelayanan. Iya. Dia gak bisa masuk seperti yang dikatakan Tuhan. Seorang hamba tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Dia tinggal di luar. Itulah pelaku pelayanan. Jadi bukan berarti ketika kita itu mendengarkan pilihan-pilihan umat Tuhan segala macam, kita bisa memilih itu. Tidak. Kalau kita dikatakan pelaku pelayanan, itu pun anugerah yang sangat luar biasa. Justru itu anugerah. Iya. Engkau tidak lagi berteriak. Pada awalnya semua berteriak. Tuhan, dimanapun engkau tempatkan aku akan tunduk untuk dikendalikan oleh. Setelah membaca firman Tuhan, siapa mau menjadi Paulusku? Manusia berkata, aku mau. Lalu dia membaca firman. Siapa bersedia memiliki iman Ayub? Dan ia berkata, aku bersedia memiliki iman Ayub. Tuhan, ujilah aku. Ketika ujian datang kepada para pelaku pelayanan, dia pun langsung ambruk dan hampir tak mampu berdiri lagi. Kayak dikatakan ketika Tuhan itu datang, apakah kamu sanggup berdiri? Apakah kamu masih bisa tersenyum? Atau jangan-jangan kamu ingin bunuh diri? Iya kan? Jadi harus menghadapi seperti itu. Sampai kadang saudara orang itu sampai itu bisa sampai kayak orang stres. Saudara, kita lanjutin lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Buat apa yang kami dengarkan dan persekutukan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh tersenyum, kami boleh bersuka cita. Karena Engkau sudah memenangkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Dan melihat pemerintahan-Mu dinyatakan Tuhan. Atas seluruh muka bumi ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan.
biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan.